Di tengah ketegangan geopolitik yang tak kunjung reda sejak pecahnya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, satu babak baru dalam hubungan Rusia dan Polandia kembali mencuat. Kali ini bukan lewat peluncuran rudal atau manuver militer, melainkan lewat pintu diplomasi yang ditutup rapat, adalah konsulat. Pada akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia resmi memerintahkan penutupan konsulat jenderal Polandia di Kaliningrad, wilayah eksklave Rusia yang terjepit antara Lituania dan Polandia di pesisir Laut Baltik. Langkah ini diambil sebagai balasan atas tindakan Polandia yang sebelumnya menutup konsulat Rusia di Krakow. Langkah saling balas itu bukan sekadar simbol diplomatik. Ia menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam, bahwa hubungan antara dua negara bertetangga ini telah memasuki fase saling curiga dan konfrontasi terbuka. Dalam pernyataannya, Moskow menyebut penutupan konsulat mereka di Krakow sebagai tindakan tidak dapat dibenarkan dan bermusuhan, dan menyatakan bahwa penarikan izin operasional konsulat Polandia di Kaliningrad akan berlaku mulai 29 Agustus 2025. Namun, di balik saling tutup pintu itu, yang paling terdampak justru bukanlah para pejabat atau diplomat kelas atas, melainkan warga sipil biasa, terutama warga Rusia yang selama ini menggunakan konsulat di Kaliningrad untuk mengurus visa atau urusan administratif lain ke Polandia dan Uni Eropa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia, Paweł Wronski, bahkan menegaskan keputusan Moskow justru lebih merugikan warga negaranya sendiri. Kami tidak punya kepentingan ekonomi besar di Kaliningrad dan tidak banyak turis Polandia ke sana. Jadi dampak terbesar justru akan dirasakan oleh warga Rusia yang kini harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mengajukan visa, ujarnya kepada media. Sementara itu, alasan Polandia menutup konsulat Rusia di Krakow sebelumnya juga tidak datang tanpa dasar. Pada Mei 2024, pihak berwenang Polandia menyatakan memiliki bukti dinas intelijen Rusia mungkin terlibat dalam aksi sabotase yang menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di Polandia. Tuduhan ini, meski belum sepenuhnya dipublikasikan ke publik, menjadi bagian dari dugaan keterlibatan Rusia dalam perang hibrida terhadap negara-negara Eropa Timur, perang yang tidak dilakukan dengan senjata, melainkan lewat spionase, disinformasi, dan sabotase siber. Situasi ini memperkuat posisi Polandia sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal dalam menghadapi ancaman dari Moskow. Sejak awal invasi ke Ukraina, Warsawa telah menjadi jalur utama bantuan militer Barat ke Kiev dan secara aktif mendukung sanksi terhadap Rusia. Pada 2023, Polandia bahkan membatasi gerak para diplomat Rusia di wilayahnya, menuduh mereka melakukan aktivitas intelijen terselubung. Hubungan kedua negara pun telah memburuk secara progresif. Puluhan diplomat telah diusir dari masing-masing negara sejak 2022, dan berbagai kantor perwakilan diplomatik ditutup. Jika dulu jalur diplomasi digunakan untuk meredakan ketegangan, kini ia menjadi instrumen tekanan dan aksi balasan yang semakin intens. Penutupan konsulat bukan hanya sebatas penarikan izin administratif. Ia adalah simbol bahwa komunikasi antar bangsa semakin disempitkan, bahwa ruang dialog digantikan oleh kecurigaan, dan bahwa warga sipil dijadikan sandera dalam permainan catur geopolitik. Dalam lanskap Eropa yang terus memanas, Kaliningrad, yang dulunya menjadi simbol keterhubungan antara Rusia dan Eropa, kini berubah menjadi garis depan diplomasi dingin. Dan yang paling menyedihkan dari semuanya, dalam setiap tindakan balasan, dalam setiap pintu konsulat yang ditutup, diplomasi kehilangan makna dasarnya sebagai jembatan perdamaian. Hubungan panas yang terus membara. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Polandia tampil sebagai salah satu negara terdepan yang mengecam keras agresi Moskow. Tidak hanya lewat pernyataan politik, Polandia juga memainkan peran strategis sebagai koridor utama bantuan militer Barat ke Kiev. Langkah ini tentu memperkuat citranya di mata Rusia sebagai negara musuh yang berdiri di barisan depan blok NATO. Saling usir diplomat pun terjadi dalam beberapa gelombang. Puluhan diplomat dari kedua negara telah diusir, konsulat ditutup, termasuk di Poznan dan St. Petersburg. Hubungan diplomatik yang biasanya dijaga dalam bingkai formalitas kini berubah menjadi ajang adu strategi dan pembalasan. Tak hanya itu, tudingan Polandia terhadap Rusia makin serius. Pada Mei 2024, pihak berwenang Polandia menyatakan bahwa Dinas Keamanan Rusia diduga terlibat dalam kebakaran misterius di sebuah pusat perbelanjaan. Tuduhan itu menjadi pemicu penutupan konsulat Rusia di Krakow. Meski belum diungkapkan bukti lengkapnya ke publik, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Polandia percaya Rusia telah melampaui batas diplomatik dan terlibat langsung dalam perang hibrida, perang dalam bentuk sabotase, spionase, hingga penyebaran disinformasi. Tahun 2023 pun mencatat momen penting lainnya. Pembatasan aktivitas para diplomat Rusia di Polandia diberlakukan dengan alasan keamanan nasional. Hal ini mempertegas posisi Polandia yang tidak hanya menolak pengaruh Rusia secara militer, tetapi juga secara intelijen dan sosial politik. Sebelum perang meletus, hubungan Rusia-Polandia sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Kaliningrad sempat menjadi area kerjasama lintas batas, dengan kemudahan visa dan perdagangan lokal. Bahkan, di masa lalu, Polandia juga tergantung pada pasokan gas Rusia. Namun sejak 2022,
Polandia telah memutus hampir seluruh ketergantungan energi dari Moskow, mempercepat transisinya ke sumber alternatif Eropa. Uni Eropa sempat mencoba menjadi penengah dalam hubungan ini, tetapi realitasnya, sikap agresif Rusia dan respons keras Polandia telah menjadikan normalisasi hubungan hampir mustahil tanpa perubahan politik besar di kedua negara. Pertanyaan mendasar kini muncul. Apa yang sebenarnya dicapai dari saling tutup konsulat ini? Di tengah perang, krisis energi, dan meningkatnya kekhawatiran keamanan di kawasan Baltik, menutup pintu diplomasi justru semakin membatasi ruang dialog dan solusi damai. Langkah seperti ini hanya menambah jurang kecurigaan dan menguatkan narasi bahwa kompromi adalah kelemahan. Sayangnya, korban dari semua ini bukanlah elit politik, melainkan warga biasa, pelajar yang hendak studi ke luar negeri, keluarga yang ingin berkunjung, atau pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas lintas negara. Apa artinya diplomasi jika ia digunakan sebagai alat balas dendam, bukan jembatan perdamaian? Penutupan konsulat hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam. Hilangnya kepercayaan total antara dua negara yang dulunya berbagi sejarah panjang, namun kini terbelah oleh konflik, strategi, dan kepentingan geopolitik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.